Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu firewall. Seperti pada tampilan sekarang, firewall berfungsi untuk membatasi antara jaringan luar dengan jaringan kita sendiri. Seperti virus, email phishing, dan spyware tidak akan dapat memasuki atau mengambil data pada personal PC kita. Nah, apa itu firewall? Kita akan melihat dengan slide selanjutnya. Nah, firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik firewall. Yang pertama, seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblok atau membatasi secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal, kecuali yang sudah melewati firewall. Banyak sekali bentuk jaringan yang memungkinkan agar konfigurasi ini terwujud. Dan yang kedua, hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melewati hubungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur polisi pada konfigurasi keamanan lokal. Banyak sekali jenis firewall yang dapat dipilih sekaligus berbagai jenis polisi yang ditawarkan. Dan yang terakhir, firewall itu sendiri harusnya kebal atau relatif kuat terhadap serangan atau kelemahan. Oke, berikutnya, fungsi firewall sebagai pengontrol, mengawasi arus paket yang mengalir di jaringan. Fungsi firewall mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan private yang dilindungi. Beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah memperbolehkan paket data melewati atau tidak, antara lain, yang pertama, alamat IP dari komputer sumber. Yang kedua, port TCP atau UDP sumber dari sumber. Yang ketiga, alamat IP dari komputer tujuan. Yang keempat, port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. Dan yang terakhir, informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Dan di bawah adalah simulasi dari firewall, di mana komputer yang pertama itu adalah komputer yang tidak akan kita izinkan masuk ke jaringan kita. Dan yang kedua itu adalah jaringan yang harusnya bisa masuk ke komputer kita. Lalu firewall akan menyaring yang mana yang boleh atau yang tidak. Oke, selanjutnya firewall terbagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total, dengan ditambahkannya beberapa fitur pengamanan tambahan semacam perangkat proteksi terhadap virus, anti-spyware, anti-spam, dan lainnya. Personal firewall secara umum hanya memiliki dua fitur utama, yaitu packet filter firewall dan stateful firewall. Yang kedua, network firewall. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dua bentuk, yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Contoh dari firewall ini adalah Microsoft, lalu Internet Security and Acceleration Server atau ISA Server, Cisco Pix, Cisco ASA, dan lain-lain. Network firewall umumnya bersifat transparan atau tidak terlihat dari pengguna dan menggunakan teknologi routing untuk menentukan paket mana yang diizinkan dan mana yang tidak diizinkan atau yang akan kita tolak. Oke, berikutnya komponen sistem firewall. Firewall dapat berupa PC, router, mid-range, mainframe, Unix workstation, atau gabungan dari keseluruhannya.
Firewall dapat terdiri dari satu atau lebih komponen fungsional sebagai berikut. Yang pertama, packet filtering routing. Yang kedua, application level gateway atau proxy. Dan yang ketiga, circuit level gateway. Nah, di bawahnya terdapat simulasi yang dimana router sebagai firewall. Lalu di sana ada data yang dikirimkan atau data yang tidak kita izinkan akan masuk ke jaringan kita. Lalu sebagai router yang memiliki firewall akan memblok atau membatasi atau memblokir jaringan tersebut, biasanya berbentuk IP address. Dia tidak akan bisa masuk ke router kita atau ke jaringan kita. Oke, sampai sini materi pembelajaran kita. Untuk minggu depan kita akan masuk ke prakteknya, yaitu melalui router mikrotik. Dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih, selamat siang.